Dan tentu kalimat yang pertama itu adalah sangat cocok bagi kita atau bagi mereka yang malas berpikir, malas untuk mengetahui kebenaran. Ya, mungkin mereka mengatakan, udahlah, agama itu semua sama. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu ya seperti apa konsep kita di tempat ini. Apakah kita memiliki konsep berpikir hal demikian bahwa pada hari ini, atau kita memiliki pikiran itu sekarang bahwa semua agama di dunia ini sama? Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya pagi ini? Semuanya baik ya, amin ya. Luar dalam kantong semuanya sehat, baik? Ya, puji Tuhan, baik. Bapak Ibu, kita harus terus bersuka cita karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal di tahun ini. Walaupun ada begitu banyak kesulitan, problem, pergumulan, itu boleh ada, tetapi jangan sampai sukacita kita, kebahagiaan kita hilang karena dikalahkan oleh pergumulan, persoalan, dan banyak hal. Jangan Bapak Ibu. Pergumulan boleh ada, tetapi sukacita dan bahagia itu harus tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah memasuki yaitu Advent yang pertama. Nah, apa artinya Advent yang pertama itu Bapak Ibu? Nah, kata Advent itu sendiri dalam bahasa Latin itu adalah Adventus. Artinya itu adalah kedatangan. Nah, Bapak Ibu, kita memasuki Advent yang pertama adalah artinya kita sedang mempersiapkan diri menyambut kelahiran atau memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Tentu suatu anugerah yang besar jikalau kita boleh masuk di awal Desember ini. Itu adalah anugerah buat saya dan buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan atau satu tema yang akan saya bagikan bagi kita semua adalah kelahiran Sang Mesias mematahkan kuasa dosa dan menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu tema yang penting untuk kita renungkan di hari Natal ini atau di Desember ini, bulan Desember ini. Adalah kelahiran Sang Mesias mematahkan kuasa dosa dan menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sebagai dasar firman Tuhannya terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu, kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Kalau sudah menemukan Bapak Ibu, kita akan baca secara bersama-sama satu bagian firman Tuhan ini. Judulnya di sana adalah Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ayat yang ke-12 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang sangat familiar, yang sering kita dengar. Kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Banyak jalan menuju ke Roma. Itu Bapak Ibu mungkin pernah dengar satu kalimat ini. Banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya satu jalan menuju kemana Bapak Ibu? Ke surga. Itu memang kalimat yang sudah familiar. Mungkin Bapak Ibu dari kecil mungkin pernah dengar kalimat ini. Saya juga dari kecil juga sudah pernah dengar kalimat ini. Dari nenek saya, kakek saya, dan orang-orang sekitar. Mereka sering mengatakan bahwa banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya satu jalan menuju ke surga.
Tetapi ada satu hal yang kalimat yang perlu kita perhatikan di dalam kalimat itu. Banyak jalan menuju ke Roma. Bapak Ibu, banyak orang yang beranggapan atau memiliki pandangan, pola pikir yang mengatakan bahwa semua agama itu adalah apa? Sama. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu ya seperti apa konsep kita di tempat ini. Apakah kita memiliki konsep berpikir hal demikian bahwa pada hari ini, atau kita memiliki pikiran itu sekarang bahwa semua agama di dunia ini sama. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya perlu menyampaikan hal ini. Ini sebenarnya mematahkan kalimat yang kedua tadi, di kalimat mengatakan bahwa banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya satu jalan menuju ke surga. Tetapi sering sekali dipotong kalimat itu, banyak jalan menuju ke Roma. Itu artinya banyak orang mengatakan bahwa agama itu semua sama. Semua kok melakukan hal kebaikan. Nah, Bapak Ibu, perlu kita memikirkan hal ini. Dan tentu kalimat yang pertama itu adalah sangat cocok bagi kita atau bagi mereka yang malas berpikir, malas untuk mengetahui kebenaran. Ya, mungkin mereka mengatakan, udahlah, agama itu semua sama. Makanya juga nanti terkena dampak bagi anak-anak, Bapak Ibu. Bagi bimbingan anak-anak. Ya udahlah, kamu pilih jalanmu sendiri, nak. Semua toh agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita hati-hati dalam memahami satu kalimat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita kembali ke dalam teks yang telah kita baca pada pagi hari ini. Kita akan melihat bersama-sama apa kata firman Tuhan tentang keselamatan jiwa yang kekal bagi seluruh umat manusia. Nah, kita coba memperhatikan di bagian ayat ini. Apa kira-kira ayat firman Tuhan atau kata Alkitab tentang keselamatan jiwa? Nah, Bapak Ibu, keselamatan jiwa yang dimaksud sini adalah ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, tubuh kita ini yang akan mati nanti, maka maka jiwa kita itu akan hidup selamanya. Nah, nanti itu berbicara pergi kemana? Makanya berbicara di dalam ini adalah apa kata firman Tuhan tentang keselamatan jiwa yang kekal bagi seluruh umat manusia. Nah, coba kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Ayat yang ke-12 bagian A di sana dikatakan apa, Bapak Ibu? Coba kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Atau dalam kata lain, Yesus itu menuju kepada pribadi Tuhan Yesus. Kalau kita baca konteksnya itu adalah Rasul Petrus dan Yohanes sedang berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Maka kata firman Tuhan tentang keselamatan jiwa yang kekal itu dikatakan bahwa bagian ayat 12 bagian A dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau di dalam Yesus. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.